Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita dari kelompok 3 dengan anggotanya ada Fadila Nita, Mary Aulia, Anggun Fernanda, Nadira Nazwa akan membawakan sistem operasional dari Cicek Restoran dengan slogan nyatanya emang enak. Boleh di next? Yang pertama itu ada modul sistem operasional. Nah, modul sistem operasional itu terdiri dari pertama itu adalah modul pemesanan, yaitu ada aplikasi pemesanan online yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan melalui aplikasi seluler. Nah, pesanan tersebut akan secara otomatis diteruskan ke dapur untuk diproses. Terus selanjutnya adalah terminal pemesanan, menyediakan antarmuka pengguna untuk menerima pesanan secara langsung dari pelanggan di tempat dan melalui meja pemesanan mandiri. Kalau aplikasi pemesanan online secara online, tapi kalau terminal pemesanan itu secara offline. Boleh di next? Nah, permasalahan yang dapat diselesaikan dari hal tersebut itu ada kesalahan pemesanan, bisa mengurangi kesalahan dalam mencatat dan memproses pesanan pelanggan, terus juga integrasi dengan dapur. Jadi kayak memungkinkan pesanan langsung diteruskan ke staf dapur tanpa keterlibatan manual. Nah, hal ini tuh mengurangi resiko kesalahan komunikasi antara pelanggan dan juga dapur, serta meningkatkan efisiensi proses. Terus juga pengelolaan waktu pemesanan. Itu tuh membantu dalam mengatur waktu pemesanan sehingga pelanggan dapat memilih waktu pengambilan atau pengiriman pesanan, memungkinkan restoran untuk mengatur kapasitas dan menghindari kelebihan pesanan pada saat yang sama. Terus juga bisa melakukan pelacakan pemesanan secara real time. Jadi tuh pelanggan bisa melacak itu pesanannya tuh udah sampai mana, apakah lagi diproses, lagi di jalan kah, atau sudah sampai gitu. Boleh di next. Nah, aplikasi yang digunakan itu ada Gojek, Grab, Shopee Food, terus juga untuk yang offline itu ada Majo. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya dari modul sistem operasional itu adalah modul manajemen stok, yaitu memantau persediaan bahan baku serta inventoris restoran, kayak pencatatan, pemantauan stok, pengaturan, pemesanan dan persediaan, penyusutan persediaan, analisis dan pelaporan. Boleh di next. Nah, tahapan proses manajemen stok tuh pertama tuh identifikasi kebutuhan dulu kita kayak jenis bahan baku apa tuh yang diperlukan di restoran gitu loh. Terus kita juga menentukan batas minimum dan batas maksimum dari setiap bahan baku yang kita butuhkan. Terus juga pengelolaan stok itu misalnya merekam data stoknya gitu loh. Kayak mencatat stok, penerimaan stok, terus pengurangan itu dicatat gitu loh. Jadi biar terproses, terprosedur gitu. Terus yang itu adalah pemantauan gitu, memantau jumlah stok secara berkala untuk mengetahui persediaan yang tersedia, juga bisa untuk mengetahui kayak kadar expirednya gitu dalam bahan baku kita. Terus pengaturan stok minimum dan maksimum tadi agar tidak ada bahan baku yang kelebihan sehingga mengurangi jadi dana gitu, pengeluaran dana. Terus notifikasi pemesanan gitu, menerima notifikasi atau peringatan saat stok mencapai batas minimum dan memicu pemesanan ulang. Terus yang ketiga itu adalah pemesanan bahan baku. Jadi pemesanan manual, staf yang bertanggung jawab akan membuat pesanan manual berdasarkan data stok yang tercatat. Tapi juga bisa pemesanan otomatis. Jika menggunakan aplikasi pemesanan otomatis, sistem akan melakukan pemesanan otomatis saat stok mencapai batas minimum yang ditentukan. Jadi kayak misalnya batas minimum satu persediaan kayak ayam tuh batas minimumnya adalah 14 ekor. Jadi ketika udah sampai 14 ekor, itu kita tuh bisa langsung ke itu loh, ke mana ya, bisa langsung ke perusahaannya buat di ituin. Boleh next. Boleh di next. Terus selanjutnya ada penerimaan dan verifikasi tuh. Jadi kayak pesanannya di kita udah diterima, terus diverifikasi, verifikasi kualitas, dan update data stok. Terus penggunaan atau monitoring, kayak itu mengurangi setiap stok, setiap kali bahan baku digunakan dalam proses produksi, pemantauan stok real time, aslinya tuh gimana. Terus juga semua hal yang tadi itu dianalisis persediaan dan juga laporan, dibuat analisis dan persediaan untuk mengidentifikasi tren, memprediksi permintaan, pembelian, penggunaan, penyusutan, persediaan gitu. Boleh di next.
Nah, manfaat manajemen stok itu adalah menghindari kekurangan stok bahan baku yang diperlukan, menghindari kelebihan persediaan bahan baku, mengatur tadi batas maksimum sama minimum, membantu dalam memantau dan memperbarui data persediaan secara akurat, membantu dalam melacak persediaan kadaluarsa atau yang rusak dengan memantau tanggal kadaluarsa atau melalui pemantauan visual. Boleh di next? Aplikasinya ada Hasi Mikro, Olsera, dan Odo. Boleh di next? Modul sistem manajemen produksi itu ada perencanaan produksi, pengelolaan resep, pengaturan bahan baku, penjadwalan produksi, monitoring produksi, analisis, dan juga perbaikan. Boleh di next? Manfaatnya tuh banyak banget gitu, kayak membantu mengidentifikasi, mengatasi faktor-faktor yang menghambat efisiensi produksi, membantu menghindari produksi berlebihan dan kekurangan makanan pada saat yang sama karena sudah direncanakan gitu loh. Terus juga memastikan bahwa resep dan proses produksi itu diikuti dengan konsisten gitu dari awal sampai akhir itu untuk menjaga kualitas makanan yang seragam setiap kali diproduksi antara satu dengan yang lainnya. Terus juga membantu memantau dalam mengelola persediaan bahan baku yang diperlukan dalam produksi, membantu mengatur penjadwalan produksi, terus juga menyediakan data dan laporan. Boleh di next? Boleh di next? Aplikasinya ada Food Pro dan Hasmikro. Kenapa Hasmikro itu banyak? Itu ya karena satu aplikasi itu bisa menyangkut banyak hal gitu dalam sistem manajemen operasional gitu. Boleh di next? Yang selanjutnya ada modul sistem keuangan. Boleh di next. Yang pertama itu ada sistem manajemen keuangan atau financial management system. Manajemen keuangan mencakup berbagai kegiatan seperti penganggaran, perencanaan keuangan, pengelolaan kas, pengelolaan investasi, pembiayaan, pengendalian biaya, dan analisis kinerja keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan, meningkatkan likuiditas, meningkatkan nilai perusahaan, meminimalisir risiko keuangan, menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Boleh di next? Yang kedua ada sistem manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah seluruh proses untuk pengelolaan persediaan, termasuk mengatur dan menjaga persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Metode manajemen persediaan ada just-in-time management, economic order quantity, material requirement planning, periodic review, day sales of inventory. Yang ketiga ada sistem pembayaran dan penagihan. Perusahaan dagang teknologi tinggi sering menggunakan berbagai metode pembayaran seperti pembayaran online, transfer elektronik, dan pembayaran melalui platform digital. Sistem pembayaran dan penagihan membantu dalam mengelola proses pembayaran dari pelanggan, memproses faktur, dan melacak status pembayaran. Boleh di next? Ada tahapan proses manajemen keuangan. Yang pertama, membuat akun bisnis. Yang kedua, menetapkan kategori pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, mengelola inventaris produk atau layanan. Yang keempat, mencatat transaksi keuangan harian termasuk penjualan. Yang kelima, memantau kas dan arus kas. Yang keenam, menghasilkan laporan keuangan otomatis. Yang ketujuh, ada mengelola hutang dan piutang. Yang kedelapan, ada menganalisis data keuangan untuk pengambilan keputusan. Yang kesembilan, ada melindungi keamanan data dan melakukan backup secara berkala. Boleh di next? Berikut adalah permasalahan yang diselesaikan dari sistem manajemen keuangan. Yang pertama, manajemen kas harian yang lebih efisien. Yang kedua, pemantauan pengeluaran dan pemasukan dengan mudah. Yang ketiga, pembuatan laporan keuangan otomatis yang terperinci. Yang keempat, pengelolaan inventaris produk atau layanan secara efisien. Yang kelima, pencatatan transaksi penjualan dengan cepat dan akurat. Yang keenam, pengelolaan hutang dan piutang dengan lebih baik. Yang ketujuh, analisis kinerja keuangan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedelapan, keamanan data yang lebih terjamin. Nah, contoh aplikasi untuk sistem manajemen keuangan adalah Maju. Boleh di next? Selanjutnya adalah modul sistem sumber daya manusia. Boleh next. HR System Management. HR System Management adalah pertemuan antar bidang ilmu sumber daya manusia dengan teknologi informasi. Dengan menggunakan sistem, perusahaan dipercaya mampu untuk mengendalikan karyawan dengan lebih mudah,
Selain itu, dengan HR Management System, seluruh data karyawan akan lebih mudah untuk dikelola. Dengan HR System, pengembangan karyawan akan lebih mudah untuk dilakukan. Apa sih tujuan dari HR Information System itu? Yang pertama adalah seluruh data karyawan itu lebih terpusat. Yang kedua adalah mengurangi human error. Yang ketiga adalah keamanan data yang lebih canggih dan terjamin. Yang keempat adalah mengurangi kerja manual. Yang kelima adalah memudahkan akses dari mana saja. Dan yang keenam adalah memudahkan komunikasi antar karyawan. Boleh next. Apa aja sih jenis-jenis modul dari HR Management System itu sendiri? Yang pertama itu adalah perencanaan SDM, yang terdiri atas perumusan keputusan, analisis pekerjaan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, dan pengembangan rencana SDM. Yang kedua adalah rekrutmen dan seleksi. Di rekrutmen dan seleksi ini terdiri atas pengumuman lowongan pekerjaan, penyaringan berkas dan CV, interview, kemudian ada skill test. Yang selanjutnya adalah penempatan dan orientasi. Dalam penempatan orientasi ini, karyawan lebih mudah untuk menyusun kontrak kerjanya, pembagian job desk-nya, pengaturan administrasi, dan orientasi. Boleh di next. Yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, terdiri atas mulai dari pelatihan, workshop, program pengembangan, leadership, mentoring. Yang kelima adalah pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja ini terdiri atas penetapan tujuan kerja, penilaian kinerja, apresiasi, pengembangan rencana kinerja, dan pengelolaan kinerja yang buruk. Dan yang terakhir adalah kompensasi dan manfaat. Terdiri atas penentuan upah gaji, kebijakan tunjangan, fasilitas karyawan, asuransi, dan program finance. Boleh di next. Apa aja jenis-jenis dari sistem HR management ini? Yang pertama adalah HRIS Essential, yaitu menyederhanakan proses administrasi karyawan sehingga lebih terpusat. Selain itu juga mempermudah untuk melacak operasional karyawan. Yang kedua adalah Before HRM, merupakan sistem pengelolaan administrasi seperti promosi pangkat, cuti, absensi, kontrak kerja, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Talenta HR, yaitu mengelola informasi pribadi karyawan seperti nomor KTP, rekening, dan lain-lain. Yang keempat adalah Payroll Boss, sistem yang digunakan untuk mengelola data gaji karyawan. Boleh di next. Jenis permasalahan yang diselesaikan oleh HR Management System adalah yang pertama absensi. Pengelolaan data absensi karyawan akan lebih mudah dilakukan karena tidak dilakukan secara manual lagi, sehingga tidak akan ada terjadi kecurangan seperti ada yang karyawan tipsen dan sebagainya. Yang kedua adalah pengelolaan data karyawan. Pengelolaan karyawan dengan sistem semua data akan lebih mudah dikelola apabila dibutuhkan. Hanya memerlukan nama masing-masing karyawan dan juga mengurangi human error. Jadi, petugas HR tidak lagi memerlukan untuk mencari data satu persatu dari karyawan dengan memeriksa seluruh data. Mereka cukup menginput nama atau identitas dari karyawan, maka akan memunculkan data yang dibutuhkan. Kemudian adalah pemetaan gaji karyawan. Dengan menggunakan sistem, perusahaan lebih mudah untuk mengotomisasikan pembayaran gaji, tunjangan, komisi, insentif, dan pajak untuk karyawan. Yang keempat adalah rekrutmen dan onboarding. Dengan sistem, program onboarding akan mengotomasikan aktivitas orientasi. Yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan. Sistem HR menyediakan fitur pelatihan yang terintegrasi dengan tes dan persiapan sertifikasi dan bisa diakses oleh seluruh karyawan. Boleh next. Contoh sistem HR yang biasa digunakan sekarang adalah seperti Fingerprint dan Payroll Bros. Next. Oke, selanjutnya ada modul sistem pemasaran. Untuk di modul sistem pemasaran ini, kita menggunakan media sosial yang dibantu dengan penggunaan data analitik. Kenapa kita ngambil itu? Karena kan yang kita udah tahu kalau misalnya hampir semua orang tuh punya media sosial kan. Nah, makanya lebih mudah melakukan pemasaran dengan menggunakan media sosial tersebut. Nah, untuk tahapannya itu, jadi karena kita kan pasti semuanya pengguna media sosial kan. Nah, sekarang tuh teknologi itu udah makin canggih gitu. Jadi kita kadang tuh kita lagi pengen sesuatu, misalnya kita pengen beli tas. Nah, pasti di FYP kita, FYP TikTok atau misalnya di beranda IG kita pasti
keluarnya rekomendasi tas gitu kan. Nah, itu tuh salah satu bentuk dari penggunaan data analitik gitu. Jadi tujuannya itu supaya kita tuh bisa ngumpulin informasi mengenai preferensi dari pelanggan, terus juga kebiasaan serta tren pasar yang ada saat ini gitu. Nah, prosesnya ini tuh terjadi ketika konsumen menggunakan media sosial tentunya. Nah, selanjutnya permasalahan yang diselesaikan dengan sistem ini tuh jadi dengan menggunakan data analitik ini tuh kita restoran bisa memahami dan merespon kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan gitu. Jadi kita dengan mudah mengambil keputusan supaya bisa meningkatkan kepuasan konsumen gitu. Contoh dari media sosial ini kayak TikTok, Instagram, Facebook, atau Google Analytics. Nah, selanjutnya itu ada jenis modul dengan program referral yang didukung dengan penggunaan media sosial. Sebenarnya hampir sama kayak yang pertama, dengan basicnya itu dengan menggunakan media sosial. Cuman kalau misalnya di sini itu dia menggunakan program referral. Jadi si customer pertama ini tuh programnya harus mengunggah foto atau video dengan pose terbaiknya saat berada di restoran Cik-Cik ini. Jadi dengan secara nggak sengaja customer itu tuh mempromosikan si restoran ini gitu. Jadi programnya tuh kalau misalnya dari customer yang menang itu dapat potongan harga atau misalnya hadiah khusus yang lainnya gitu. Nah, permasalahan yang diselesaikan dengan sistem ini tuh dengan adanya program ini secara nggak sengaja kan si customer ini kan melakukan promosi dari si restoran ini kan, si restoran Cicik ini, jadinya kita tuh bisa menghemat biaya kita. Jadi kita nggak perlu lagi nyewa influencer atau YouTuber lagi untuk mempromosikan si restoran kita ini gitu. Jadi contoh aplikasinya tuh ya media sosial kayak biasanya Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Terus selanjutnya itu adalah jenis modul atau sistem pencarian. Jadi tuh kalau misalnya restoran kita udah banyak orang yang tahu, pastinya orang-orang bakalan tertarik, terus kayak orang-orang bakalan nyari tahu tentang si keberadaan si restoran Cicik ini kan. Jadi dibutuhkan yang namanya sistem pemasaran pencarian. Jadi memudahkan si pelanggan untuk bisa mencari tempat si restorannya ini gitu. Selanjutnya permasalahan yang diselesaikannya itu, jadi sistem ini tuh memudahkan si konsumen menemukan Cicik restoran serta sebagai sistem yang dapat meningkatkan visibilitas dan daya tarik bagi calon pelanggan. Nah, contohnya itu kayak Google Maps dan WordPress. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.